godaan syaitan. Kita tahu hidup kita, umur yang sudah kita jalani, tentu semua kita sudah dapat menghitungnya. Tapi kita tidak tahu berapa lagi sisanya. Ya, sisa umur yang akan kita jalani ke depan, kita tidak tahu berapa lama lagi. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk beribadah, menjalankan agama ini dengan sebenarnya, dengan sebaik-baik mungkin. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, secara total, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah secara gamblang menyatakan bahwa kita itu punya musuh. Musuh utama kita adalah syaitan. Jadi kalau kita punya musuh, tentu kita tidak mau dikalahkan oleh musuh tersebut. Bagaimana agar kita tidak sampai kalah oleh musuh tersebut, kita harus tahu bagaimana cara dia menyerang kita, bagaimana cara dia mendatangi kita, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan tersebut. Kalau kita ibaratkan, menganalogikan sebuah permainan bola, dua kesebelasan itu satu sama lain adalah musuh dalam satu pertandingan tersebut. Jadi sama-sama mereka mempelajari strategi lawannya, langkah-langkah lawannya. Apakah lawannya tersebut akan menyerang dari sebelah kanan, apakah dari sebelah kiri, apakah dari jalan tengah, atau dari belakang melakukan serangan balik. Maka kita perlu tahu, sehingga kalau kita tahu langkah-langkah kekuatan daripada musuh itu, tentu kita berupaya bagaimana kira-kira cara untuk menangkisnya, bagaimana cara untuk mengantisipasi serangan lawan tersebut. Di dalam Al-Quran, Iblis berkata, karena engkau menghukumku kesesatan, kata Iblis, berbicara kepada Allah, maka aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari muka, dan dari arah belakang, dan dari arah kanan, dan juga dari arah kiri. Dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Secara gamblang juga Iblis menyatakan kepada Allah, karena dia memang sudah dihukum, Allah murka kepadanya dengan kesesatannya, maka dia kepala akan mengajak orang sebanyak-banyaknya. Mereka akan menggoda manusia, sehingga manusia diharapkan, diinginkannya menjadi tersesat sama seperti dengannya, sehingga kebanyakan manusia itu tidak taat, tidak bersyukur. Nah, di sini jamaah, musuh kita ini sudah jelas-jelas mengatakan akan melawan, akan memusuhi, akan menyerang, akan menggoda manusia itu dengan bermacam-macam cara. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri? Nah, kalau kita lihat dari terjemahan ayat ini, kita bingung. Ya, maksudnya dari depan, tapi selama kita hidup tidak pernah kita melihat secara langsung syaitan itu, baik dari belakang juga. Maknanya apa? Maka tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan, ya, yang pertama, arah dari depan, setan itu akan mendatangi manusia itu dari arah depan atau dari arah muka.
maknanya adalah setan itu akan membuat manusia itu ragu akan adanya hari akhir. Jadi manusia ini akan ragu, ya enggak ya? Betul tidak? Hari akhirat itu ada. Akankah dengan dosa yang dilakukan sekarang nanti aku akan disiksa? Ya, keraguan-keraguan seperti ini timbul sering sekali. Bahkan kita mengabaikan tentang akhirat. Kadang-kadang kita tidak mau memikirkan di sini. Padahal Rasulullah juga sering mengatakan, sering-sering mengingat kematian. Artinya kematian ini adalah hidup setelah kita mati. Di situ sudah dikatakan oleh Allah sebanyak sekali yang disampaikan oleh Rasulullah, ada kehidupan alam barzah. Di situ nanti kita akan melakukan pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan, termasuk pada maksa, ya, hari mizan, perhitungan, siratal mustaqim, ya, surga dan neraka. Ini sudah jelas dikatakan, tetapi kita dibuat oleh setan ragu akan adanya. Di sini jamaah, ini adalah langkah pertama, salah satu langkah setan membuat keraguan pada manusia tentang hari akhir. Kemudian langkah yang kedua, yang mendatangi dari arah belakang. Maknanya arah dari belakang masih dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Setan itu menghiasi dunia ini seindah mungkin bagi manusia. Dia membuat dunia ini supaya kita merasa bahwa dunia ini indah, sehingga manusia itu mengejar, mencintai dunia itu, sampai manusia itu nanti akan menjadi lalai dengan kewajibannya, sampai mereka akan meremehkan sunnah-sunnahnya Nabi, sampai manusia itu nanti akan melakukan mengejar dunia itu dengan kemaksiatan dan tidak takut lagi melakukan keharaman kemaksiatan itu sendiri. Jadi ini dibuat setan, dibuatnya dunia ini indah dengan kaya, ya, hidup kamu nanti akan bahagia selamanya. Seolah-olah dia buat hidup itu hanya di dunia saja. Jadi memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki anak, sudah cukup kebahagiaan. Jadi kalau kamu nggak kejar dunia ini, nggak kamu kejar, kamu sengsara. Jadi godaan setan yang seperti ini terus dilakukan kepada manusia. Kadang-kadang kalau kita merasa ya juga benar juga, ternyata apa yang membisikkan dalam hati kita adalah setan itu sendiri. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu dari arah kanan. Dari arah kanan ini maknanya adalah setan itu membuat manusia setengah-setengah dalam melakukan ibadah. Jadi kita dalam melakukan ibadah itu dibuatnya setengah, tidak bisa, jarang kita itu bisa dibiarkan secara kapal. Ya, setengah-setengah. Kita sholat, kita tetap sholat, tapi dibuatnya hati kita tidak khusyuk, dibisik-bisikkannya segala macam, sehingga sholat kita tidak khusyuk. Berinfak sedekah kita lakukan. Kadang-kadang besar infak kita jaga, kadang-kadang besar, tapi dibuatnya kita susah untuk ikhlas. Ya, awalnya ikhlas, setelah itu mulai lagi dipuji orang sedikit, gimana bercerita kita mungkin, sehingga keikhlasan itu hilang. Ya, bermacam-macam dibuatnya. Kita dibiarkannya berpuasa, ya, kita memang melakukan ibadah sholat, tapi kita tetap masih bermaksiat dengan mata kita, dengan mulut kita masih bermaksiat. Jadi dibuatnya kita itu ibadah tetap, tapi maksiat yang lain dari dalam dibuatnya kita tidak. Jadi betul-betul setan itu tidak berhenti akan menyerang manusia, ini yang pasti. Karena sudah dia katakan sendiri bahwasanya dia akan mendatangi manusia itu dari berbagai macam arah. Dan Allah sendiri sudah mengatakan bahwa memang musuhnya nyata itu adalah setan. Tapi terkadang karena mata zahir kita tidak melihat setan itu seperti apa, sehingga kita tidak sadar. Kemudian langkah
yang dari kiri. Langkah dari kiri itu maknanya dia membuat manusia, menggoda manusia itu melakukan kemaksiatan itu seolah-olah tidak salah. Ya. Dia anggap kesalahan-kesalahan kemaksiatan yang dilakukan itu biasa saja. Ya, sering kita lihat. Ya, kalau sesuatu yang suka sama suka kita lakukan, kita anggap itu boleh. Padahal sudah dilarang oleh Allah. Contoh masalah riba. Ya, masalah riba, kalau kita berpikir dengan logikanya kita, bakal berpikirnya kita, kan saya suka. Ya, yang memberikan pinjaman juga suka sama suka. Tapi Allah melarang, kita anggap hal demikian itu nggak apa. Ini adalah godaan setan yang membuat yang sebenarnya sudah jelas dilarang, tapi kita masih melakukan. Contoh lain, maaf, orang yang berzina itu umumnya suka sama suka. Saya suka, dia suka, mereka melakukan. Ya, sampai dihukum negara itu tidak ada hukuman orang berzina. Ya, kenapa? Karena dianggap suka sama suka. Tapi sudah jelas larangannya dalam agama kita. Jadi ini adalah perangkap-perangkap setan. Ini adalah godaan-godaan setan yang membuat kita melakukan kemaksiatan itu seolah-olah bukan suatu kejahatan, bukan suatu kemaksiatan. Jamaah salat subuh rahimahumullah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mengetahui ya setiap langkah yang kita lakukan, setiap waktu yang kita jalani, setiap apapun yang kita lakukan, perlu sekali-kali kita ingat bahwasanya betul-betul setan ini sudah siap belum menghalang saya, dan kita sudah siap belum mengantisipasinya. Jadi perlu rasanya kita ingat hal yang demikian. Karena seperti sholat itu kadang kita khusyuk. Yang paling mudah yang sering kita lakukan, awalnya kita udah ingin mau melakukan sholat dengan benar-benar, tapi begitu mau memulai Allahu Akbar, sering sekali sudah kemana-mana pikiran kita. Ya, karena di situ saat yang luar biasa setan bekerja. Ya, jadi di awal kita melakukan sholat itu, di situ setan itu betul-betul mengganggu, sehingga nanti kalau di awal itu sudah tidak bagus sholat kita, nanti ke depannya sudah tambah lari kemana-mana. Ya, itu jamaah. Jadi dikatakan oleh Allah, musuhmu adalah setan adalah musuhmu yang nyata, maka kita perlu pelajari bagaimana setan itu menyerang kita. Demikian jamaah.